Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Baik Pasuruan People, seperti yang tadi sudah Anggun sampaikan untuk Anda, bahwa Anggun tidak sendiri. Kali ini Anggun ditemani oleh kawan-kawan dari BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana hari ini beliau akan menjelaskan seputar BPJS Online ya, atau yuk kenalan sama BPJS Online. Nah, narasumber kita sudah hadir. Beliau ada Ibu Feni Fathiyah, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan. Coba kita sapa. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Anggun, selamat pagi Pasuruan People. Pasuruan People, kayak kurang maju deh Bu. Oke, boleh. Kedengeran gak nih Mbak? Kedengeran, tapi kayak lebih mantep kalau lebih deket ya. Oke. Nah, Pasuruan People, kita ingatkan kembali untuk Anda yang pengen juga kenalan sama BPJS Online. Nanti Anda bisa menanyakan seputar BPJS Online 0811 3060 107 sampai nanti jam 11 siang ya. Baik nih, kita kayaknya juga pengen banget pertama kali kenalan sama BPJS Online. Kenapa sih kok kita mesti kenalan sama BPJS Online nih, Bu? Kenapa gitu ya? Apa sih pentingnya BPJS Online? Oke, baik Mbak Anggun. Jadi saat ini kalau BPJS Kesehatan sudah menggunakan kanal digital gitu ya Mbak Anggun ya. Kanal digital artinya menggunakan online gitu saat ini. Kalau saat ini kita menggunakan ada namanya BPJS keliling yang biasanya ada mobil BPJS Kesehatan yang datang ke desa-desa atau ke instansi. Kita juga itu kan BPJS yang datang. Nah, kalau ini pesertanya nggak perlu nunggu di tempat BPJS Kesehatan datang, pesertanya nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, tapi nanti dia bisa join entah itu di kantornya, di desanya, di rumahnya menggunakan kanal baru Mbak Anggun, namanya kanal BPJS Kesehatan Online gitu. Gimana sih cara joinnya gitu? Harus cukup menyiapkan aplikasi Zoom saja Mbak Anggun, sama jaringan internet gitu. Nanti pelayanan administrasi dan permintaan informasi, pengaduan bisa pakai aplikasi Zoom yang tersedia di handphonenya boleh, di laptop yang disediakan di desanya juga boleh, seperti itu Mbak. Baik, jadi pengertian dari BPJS Kesehatan Online sepertinya apa? Jadi itu adalah sebagai kanal pelayanan informasi dan permintaan pengaduan peserta melalui aplikasi Zoom. Oke, jadi peserta BPJS ini bisa mengadu ya? Bisa mengadu, bisa mendaftar, bisa ngecek kepesertaannya aktif apa enggak gitu. Bisa nanya-nanya gimana sih cara daftar baru, gimana sih cara ubah tempat berobat, itu semuanya sama persis seperti mereka mendapatkan pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. Oke, jadi BPJS Online ini ada sebuah aplikasi begitu ya? Namanya saja, tidak aplikasi Mbak, aplikasi Zoom biasa saja. Nggak perlu kita mengunduh sebuah aplikasi BPJS begitu? Tidak Mbak, berbeda dengan aplikasi mobil JKN ya Mbak ya. Kalau aplikasi mobil JKN itu adalah self-service dari peserta sendiri, tapi ketika BPJS Online ini nanti akan dipandu oleh petugas BPJS Kesehatan secara tatap muka, tapi tatap mukanya online Mbak, lewat aplikasi Zoom. Oh begitu, jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke kantornya. Betul kita juga nggak mengunduh aplikasi BPJS ya. Apa namanya aplikasinya kemarin itu? Aplikasi mobil JKN. Mobile JKN. Tapi kalau ini BPJS Online. Jadi kita dapat linknya dari mana itu nanti Bu? Nanti bisa cek di Instagramnya BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Paspro Raya. Kemudian nanti bisa juga tanya ke desa di Kabupaten Pasuruan. Biasanya perangkat desanya sudah langsung mendapatkan link aplikasi yang di-share oleh dinas sosial. Mohon maaf. Oke, pasti ya itu ya? Pasti bangun, nanti dapat jadwalnya. Apakah di hari Senin sampai Jumat atau Rabu sampai Jumat, nanti diinfokan oleh dinas sosial yang di-share linknya ke masing-masing desa gitu. Oh begitu. Oke, apa aja nih layanan yang bisa kita dapatkan dengan BPJS Online ini? Lumayan banyak bangun sama persis sih, seperti ketika kita datang ke kantor BPJS Kesehatan, bisa daftar baru peserta mandiri ya Mbak Anggun ya. Untuk yang belum menjadi peserta. Betul, yang belum terdaftar JKN sama sekali, atau dia menambah anggota keluarga gitu ya.
yang belum terdaftar anaknya misal, kemudian ngaktifin kembali status kepesertaannya, misalnya dia habis PHK gitu ya, atau udah resign dari perusahaannya, pingin ngaktifin lagi tuh jadi peserta mandiri juga bisa. Kemudian untuk memperbaiki data, contohnya sekarang banyak banget yang ubah nomor handphone gitu ya, nggak sesuai ketika mau download aplikasi mobil JKN. Padahal penting ya nomor handphone itu. Penting banget Mbak. Kemudian update identitas nama, kemudian ubah tempat berobat atau vaskes itu juga bisa. Permintaan informasi misalnya gimana sih cara ngecek status kepesertaan aktif apa enggak, itu bisa, sampai dengan bisa menyampaikan pengaduan nanti karena ada petugas BPJS Kesehatan yang membantu melayaninya, seperti itu Mbak. Kalau pelayanannya sama seperti aplikasi mobil JKN, lalu apa perbedaannya ya? Kalau aplikasi mobil JKN itu banyak ke administrasi ya Mbak ya. Kalau dan terbatas untuk ubah nomor handphone dan ubah FKTP gitu ya Mbak ya. Kemudian kalau BPJS Kesehatan online itu bisa dan ketika menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan online, ini dia secara real time langsung dieksekusi saat itu juga. Kalau pengaduan langsung ditangani saat itu juga. Sama ketika dia tatap muka ya Mbak. Tapi dia harus ujuk-ujuk datang dulu ya Mbak ya kalau ke kantor BPJS. Kalau ini dia cuman buka aplikasi Zoom di handphonenya atau di laptopnya gitu ya, itu bisa langsung dilayani oleh petugas BPJS Kesehatan. Kalau misalkan sekarang nih saya udah dapat linknya nih, saya mau merubah data, misalkan alamat rumah yang berubah gitu, saya udah ada pada apa nih sama ibu nih, bisa langsung berarti ya? Bisa gitu. Mbak. Nah, nanti ada panduannya Mbak sama petugas, ada daftar absensinya, langsung mengisi dulu absensinya, nanti dipanggil sesuai dengan urutan gitu. Dipanggil sesuai urutan. Jadi misalnya, kayak kita datang ke kantornya gitu ya? Betul, tapi online. Online. Nanti ditanya atas nama Bang Gun apakah sudah bergabung gitu. Nanti sudah, silakan menyalakan kameranya, kemudian nanti dikonfirmasi atas nama Bang Gun, kebutuhannya apa dan lain-lain sampai datanya berhasil diproses. Kalau gadget kita nggak support gimana ya? Nggak support Zoom. Jangan khawatir Bang Gun, nanti bisa langsung ke desa terdekat dia. Nanti ada petugas perangkat desa yang menyalakan laptopnya, nanti biasanya dipandu karena ada beberapa masyarakat ini yang nggak paham menggunakan aplikasi Zoom gitu Mbak. Jadi beberapa juga mungkin tidak menggunakan ini ya gadget smartphone yang support gitu ya untuk melakukan Zoom itu. Betul, tadi ya. Bisa ke desa. Berarti ini sudah bekerja sama dengan seluruh desa yang ada di Kabupaten Pasuruan? Kabupaten Probolinggo juga ya? Betul, kita sudah sampai Pasuruan Probolinggo Mbak. Paspro ya? Paspro. Jadi apabila kita butuh layanan secara online, kita bisa menggunakan fasilitas ini begitu. Betul. Kita tahu jadwalnya gimana? Nanti bisa cek di Instagram untuk jadwalnya gitu ya. Mudah-mudahan di 2025 kita bisa join itu setiap hari ya Mbak ya. Kalau sekarang di minggu ini kita 4 kali dalam seminggu, minggu lalu ada 5 kali, namun di 2025 mudah-mudahan kita bisa setiap hari untuk membuka layanan BPJS online di jam 8:30 pagi sampai jam 11:30 siang gitu Mbak Anggun. Ini sebenarnya sejak kapan ya berlakunya ya? Kita sudah uji coba sejak bulan Agustus 2024 Mbak Anggun. Udah uji coba, awalnya peminatnya sedikit gitu kan karena mereka nggak ngerti kan ya. Lama-lama kita koordinasi sama desa, kemudian dipandu oleh desa karena juga ada beberapa desa yang perlu edukasi gitu ya Mbak Anggun ya. Gimana sih cara ngejelasin ke masyarakat, gimana sih cara ngaktifin kartu PBI yang udah nonaktif, gimana apakah kantor BPJS atau ke dinas sosial atau kemana. Nah itu nanti bisa dibantu melalui kanal BPJS online gitu. Jadi tujuan dari BPJS online ini banyak dong ya? Banyak Mbak Anggun, untuk mempermudah yang penting karena takutnya ada beberapa yang peserta kesulitan gitu ya untuk datang ke kantor, kemudian kesulitan juga pakai ngakses aplikasi gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang download aplikasi mobil JKN gangguan gitu ya, sering gitu yang bangun ya. Nanti bisa join pakai kanal BPJS online gitu. Kita sudah daftar hari ini nih BPJS secara online. Kita merubah data, lalu alamat tadi ya, mungkin salah satunya ada alamat. Ini cetaknya gimana dong?
Ini tak informasikan kembali ya Mbak Anggun ya. Jadi kalau BPJS Kesehatan itu sudah tidak ada pencetakan kartu lagi nggak Mbak perlu Anggun. ya? Nggak perlu. Kan. Jadi kita sudah menyesuaikan dengan identitas NIK yang ada di KTP kita atau di KK kita karena sudah tersinkronisasi langsung dengan data di Sdukcapil gitu. Jadi Memudahkan ya. memudahkan. Insya Allah memudahkan. Yang penting Amin. bawa KTP-nya gitu ya Mbak Anggun ya. Oke, karena sudah ngeling ya. Ngeling. Jadi nggak usah ribet untuk udah merubah data, tapi kita harus Gimana sih cetak cara lagi. gitu misalnya gimana sih ngebuktiin kalau aku datanya udah berubah gitu kan, kadang-kadang bangun bingung ya. Iya. Bisa download aplikasi mobile JKN-nya. Oke, tapi nanti sebenarnya dari aplikasi itu sendiri sudah memudahkan kita kok sebagai masyarakat ya, apalagi Betul. didukung dengan BPJS online ini ya. Kalau di aplikasi mobile JKN Banggun untuk ubah alamat itu belum bisa Iya. Banggun, hanya untuk alamat domisili ya. Alamat surat menyurat, mohon maaf, untuk alamat domisili sesuai dengan KTP atau KK kita itu memang belum bisa, sehingga bisa diakomodir lewat BPJS online gitu. ya. Dan itu sudah terjadwal Banggun. Jadwalnya bisa dilihat di laman Instagram. Atau tanya ke desa atau dinas sosial, pasti sudah nge-share, ada flyernya Mbak Anggun. Oh, jadi ini gitu. bekerja sama dengan dinas sosial. Dinas gitu sosial. Ya? Oke. Kenapa kok kerjasamanya sama dinas sosial gitu? Karena dinas sosial itu pemegang banyak desa Mbak Anggun ya. Kemudian kasus-kasus banyak menanyakan kepesertaannya aktif atau tidak, itu pastinya ke dinas sosial gitu Mbak Anggun, sehingga kita coba koordinasi ke dinas sosial, kemudian dibantu untuk menge-share data-data link tersebut ke desa-desa, dan perangkat desanya cukup proaktif gitu Mbak Anggun. Tidak hanya untuk warganya tapi proaktif belajar untuk mengedukasi warganya nanti gitu ya. Gimana nih warga saya kemarin kok ditolak di rumah sakit ini misalnya. Nah, jadi dia mulai diedukasi terkait gimana sih alur pelayanan kesehatan dan lain-lain, itu dipandu oleh petugas BPJS. Oke, tapi sebelum kita ke alur, ini antusias dari masyarakat yang sampai dengan saat ini sudah menggunakan BPJS online gimana? Satu hari bisa kalau lagi rame gitu ya 35 peserta. Betul. Wow. Cukup ramai Mbak Anggun ya, ramai. meskipun ada beberapa yang hanya untuk nanya kartunya aktif apa enggak gitu. Kalau lagi serah terima BLT sepi Mbak Anggun ya di desa, paling cuman 7 gitu ya, 10, tapi rata-rata ya 20, 25 gitu Mbak Anggun. Dan mereka mengantri dengan menunggu tadi ya, dipanggil misalkan Anggun gitu. Betul. Jadi ada beberapa yang menunggu di desa gitu. Tapi ada beberapa yang join dari rumahnya. Kayaknya habis masak ibu-ibu join bisa tuh ya? bisa Oke. Mbak Anggun. Berarti gadget mereka support Betul. gitu ya. Oke. Yang penting bingung nyalain mic-nya dulu dong Bu, gitu kan, udah join, udah kelihatan muka, udah ngomong tapi tidak terdengar. Ternyata karena belum nyalain mic. Oke, kayaknya Gitu. beberapa masyarakat juga perlu diedukasi ya Betul. kan, mereka kan jarang menggunakan Zoom kalau nggak terbiasa Betul. atau mungkin baru tahu gitu ya. Nah, iya. untuk perangkat desanya berarti ada pelatihan khusus nggak bagi mereka-mereka yang membantu kegiatan BPJS online ini? Tidak ada pelatihan khusus karena sama seperti kita join Zoom biasa Mbak Anggun. Karena kita kan sudah terbiasa ya Mbak Anggun ya menggunakan Istilahnya aplikasi mengoperatorin Zoom. aja sih mereka ya. Betul, Oke. betul. Kayak mereka juga bisa menanyakan kenapa kartu saya, nama anak saya nonaktif gitu ya. Bagaimana mengaktifkan kembali itu bisa, perangkat desanya juga menanyakan untuk kepentingan pribadinya juga bisa. Oke. Nanti teman-teman di satuan kerjanya juga ikut bertanya, dipandu oleh perangkat desanya gitu. Baik, Pasuruan People 30 menit dari jam 10 pagi. Ternyata kita udah setengah jam ngobrol-ngobrolnya ya. Saking penasarannya sama apa sih BPJS Kesehatan Online itu. Nah, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan Anda jika ingin bertanya-tanya seputar BPJS Online, ada kesempatan 081130600107. Kalau nanti nggak ada Anggun ya, nanti yang mewakili ada beberapa pertanyaan yang masih belum Anggun tanyakan. Jadi Anda jangan kemana-mana, setia terus di FM 107 Suara Pasuruan, tiada henti menginspirasi.